Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyil ghalib, al-waliyil talib, al-ba'ithil warithil manihis salim, alimil kaini wal baini wal zaili wal dhahib. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Semua yang hadir ini jika memiliki hajat untuk menambah rezeki, Allah akan kabulkan berkah majlis Maulid Akbar. Jika yang hadir di tempat ini punya penyakit, semoga Allah mengangkat dan menyembuhkan segala penyakitnya, amin. Yang punya jodoh belum datang, semoga dengan Maulid Akbar Allah memudahkan segala urusan dan jodohnya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baiti Rasulullah ajma'in, khususnya kita umatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Maulid Akbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus tamu-tamu kita yang hadir malam ini, di antaranya adalah Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Jufri dari Mugalla, Yaman. Matta'ana Allah bih fi hayati tula umri wa sihati fi da'wati, amin. Kita doakan beliau umur panjang, sehat selalu. Kemudian Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab, Sekretaris Majlis Al-Muwassalah Jakarta. Semoga Allah panjangkan umur beliau, dijaga beliau dan keluarga, diberikan kesehatan wal afiat, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus Al-Habib Dr. Ali bin Hasan Al-Jufri, semoga Allah menjaga beliau, memanjangkan umur beliau, sehat selalu dan senantiasa bersama-sama dengan kita. Hadir di tengah-tengah kita juga adalah mantan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Andes Haji Longki Janggola, 2 periode memimpin Provinsi Sulawesi Tengah. Para pejabat, para habaib, para asatidzah, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, namun demikian tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada antum semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita akan mengikuti acara, yakni laporan Ketua Panitia Pelaksana Maulid Akbar yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ardiansyah SPDI MAG alaihi wa yatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil ma'bud, ar-ra'ufil wadud, huwal karim, huwal maqsud.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التي بوجوده وجد الوجود وسعد الوجود وبرك الوجود الذي تحقق الأسماء المعاني الوجود. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر أمري wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang pertama kita hormati, kita muliakan tamu kita dari Mukalla Yaman, Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Jufri bersama rombongan. Insyaallah beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur beliau semua, amin ya rabbal alamin. Juga tentunya ada tamu kita, tamu kehormatan kita dari Jakarta, Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab selaku sekretaris Majelis Al-Musalah Pusat Jakarta. Insyaallah beliau juga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur beliau, amin ya rabbal alamin. Dan seluruh para habaib, tentu ada Habib Abdul Bari bin Smith juga hadir pada saat ini, dan seluruh habaib. Terkhusus juga ada guru mulia kita Al-Habib Dr. Ali Hasan Al-Jufri LC MA. Insyaallah beliau juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga hadir bersama kita tentunya Bupati Sigin, namun yang mewakili ada Bapak Andi Ilham selaku asisten 1. Terima kasih atas kehadiran beliau. Dan seluruh para tamu undangan yang hadir pada malam hari ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua yang hadir akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan semua umur kita, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga tadi ada Bapak Kapolres atau yang mewakili dari Kasibinmas. Alhamdulillah beliau hadir juga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini saya selaku ketua panitia. Yang pertama, tentu kegiatan ini dilaksanakan setiap tahunnya yang kita lakukan dengan besar, yaitu Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sigi, dan ini akan terus kita laksanakan setiap tahunnya. Selanjutnya tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah kita disehatkan malam ini. Kita juga berselawat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, rasa syukur kita, berterima kasih kita selain kepada Allah, selain kepada Rasulullah, kita berterima kasih juga kepada guru mulia kita yang sempat hadir, yang meluangkan waktunya, yang menyiapkan waktunya datang jauh dari Mukalla, datang jauh dari Jakarta. Semua berkah dari Rasulullah SAW, beliau bisa hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang berikutnya, terima kasih kepada seluruh panitia, terkhusus pemerintah desa Kabobona yang luar biasa. Bahkan orang-orang tidak akan menyangka begitu banyaknya atau begitu besarnya antusias masyarakat Kabobona. Saya informasikan sedikit, Bib. Ini lantaran kecintaan masyarakat Kabobona kepada Rasulullah, beliau tuangkan itu melalui kecintaannya kepada Habib-Habib ini. Kenapa? Lapangan ini sementara dirawat, bahkan tidak boleh siapapun masuk kecuali pemain bola. Tapi demi Habib, demi acara maulid, demi Rasulullah, mereka
siapkan lapangan ini untuk kita. Dalam artian jalan kita mencintai Rasulullah lewat kita mencintai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Semua hadir di kalangan ini, semua ikut membantu sehingga pelaksanaan acara Maulid Akbar ini terlaksana dengan luar biasa. Saya pikir beberapa unsur yang lain seperti ibu-ibu kita tidak bisa lupakan. Kenapa? Karena ini yang harusnya yang utama kita beri support atau kita beri jempol. Semua ibu-ibu dari PKK-nya Ibu Wia, ibu majelis yang hadir ini, bahkan bukan cuma hadir, tidak menyangka saya bahwa mereka semua atur pohon telur, mereka semua atur segalanya yang ada. Ternyata mereka sudah siap, sehingga saya terima kasih yang sebesar-besarnya. Kenapa harus kepada mereka juga? Karena kunci kesuksesan kita itu melalui istri kita. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beruntunglah, berbahagialah kita tidak hadir di tempat ini kecuali digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa cinta dan kasih mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak umat Nabi Muhammad, tetapi kita yang dipilih oleh Allah untuk digerakkan hatinya hadir di lapangan Kabobonal Dolo dalam rangka menghadiri Maulid Akbar sekaligus mendengar tausiah dari cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita tiba di acara yang kita tunggu-tunggu untuk mendengar tausiah sekaligus siraman rohani bagi kita semua yang hadir di lapangan ini untuk mendengarkan hikmah Maulid yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Jufri dari Mukalla Yaman, alaihi wa litafadhal mashkura. Diterjem. Dan yang akan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Ustaz Fikra, alaihi wa litafadhal mashkura. صلى على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، ونسأله سبحانه وتعالى دوام نعمه على هذه البلد بالخصوص وعلى سائر أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يديم عليهم العافية والأمن والأمانة والإطمئنان يا رب العالمين. Setelah beliau mengucapkan salam, beliau mengucapkan Alhamdulillah karena Allah senantiasa memberikan kita keafiatan, senantiasa memberikan kita nikmat yang tidak kita sangka-sangka, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini, insyaallah selalu dalam keafiatan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladhi jama'ana wa iyyakum fi hadzal majlis al-mubarak ala kalimat at-tauhid wa ala mahabbati an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama sahib at-tauhid وعلى كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تجعل الإيمان في تجديد. Dan alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita di tempat ini dalam kalimat tauhid, dalam rangka cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga keimanan dan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah semakin bertambah. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن لا يخرجنا من هذا المجمع المبارك إلا وقد ملأ قلوبنا بأنوار محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita keluar dari tempat ini diberikan cahaya kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إن الإنسان في هذه الحياة يسعى جاهدا إلى أمر ومطلب عظيم ألا وهو رضاء المولى سبحانه وتعالى عليه. Sesungguhnya manusia dalam kehidupan ini berusaha untuk mendapatkan tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. فما من عمل يعمله إلا ويرجو أن يكون في هذا العمل رضا من الله سبحانه وتعالى ومحبة دائمة منه إلى هذا الإنسان. Dan tidaklah manusia melakukan amal perbuatan apapun kecuali harapannya agar mendapatkan ridha dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. لأننا لا ندري أي عمل يوصلنا إلى محبة الله لنا. Karena kita tidak tahu amal apa saja yang bisa menyampaikan kita, mengantar kita kepada kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. هل في أدائنا للصلوات أم هل لأدائنا للنوافل أو هل لأدائنا لمجالس الذكر أو هل لأدائنا لمثل هذه المجالس الطيبة العظيمة؟ لربما أن يكون في أحد منها رضا من الله سبحانه وتعالى وهذا مطلبنا. Kita tidak tahu amal yang mana yang menyampaikan kita, yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam salat 5 waktu kita? Apakah dalam salat sunnah-sunnah yang kita lakukan? Apakah dalam majlis yang kita hadiri? Dan semua itu tujuan besarnya adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. فلا ينبغي للإنسان أن يعمل شيئا من الأعمال الصالحة إلا ويطلب في هذا العمل الصالح مطلب الرضا من الله سبحانه وتعالى، لأن الله إذا رضي عليك سعدت سعادة لا شقاوة بعدها وترافق النبي محمد في أعلى الفراديس في الجنة. Maka tidak sepantasnya kita sebagai manusia melakukan amal perbuatan kecuali tujuannya agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah telah senang, telah ridha kepada kita, maka insyaallah kita akan bersamanya di surganya. يقول سيدنا جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين سبط النبي صلى الله عليه وسلم ابن سيدنا الحسين عليه سلام الله وعليهم أجمعين، يقول إن الله أخبأ ثلاثا في ثلاث. Imam Ja'far As-Sadiq mengatakan, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. إن الله أخبأ ثلاثا في ثلاث، أخبأ رضاه في طاعته. Sesungguhnya Allah yang pertama menyembunyikan ridhanya dalam semua ketaatan yang kita lakukan. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل رضاه وفرحته في جميع أنواع الطاعات، فلا تدري أنت أيها العبد ما هي هذه الطاعة التي توصلك إلى محبة الله سبحانه وتعالى. Dalam artian bahwa Allah menjadikan setiap amal kebaikan yang kita lakukan di dalamnya terdapat ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak tahu amal mana yang menyampaikan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. فإذا عرفنا هذا أن الأمر مخبي ومخفي فلا نحتقر شيئا من أعمال الطاعة وإن صغرت. Maka jika kita tahu bahwa keridhaan Allah tersembunyi dalam setiap amal kebaikan kita, maka tidak sepantasnya kita menganggap remeh meskipun amal itu kecil di hadapan. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أي وجه بشوش مبتسم، فلربما أن الابتسامة هذه
موصلة لرضاء الله سبحانه وتعالى. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menganggap remeh satu amal kebaikan, karena Allah Subhanahu wa taala menyimpan ridhanya meskipun dengan engkau memberikan senyum kepada saudara. فرضاء الله سبحانه فرضاء المولى جل جلاله وتعالى عظمته مستورة في الطاعات وإن صغرت. Maka ridha Allah Subhanahu wa taala tersimpan dan tersembunyi meskipun hanya ada pada amal yang kecil. النسبة بالنسبة للصغر يكون عندنا وليس عند الله شيء من الطاعات صغير. Amal perbuatan dianggap kecil itu hanya anggapan kita saja, bahwa sesungguhnya di hadapan Allah amal perbuatan itu tidak dianggap kecil sama sekali. ولقد كانت امرأة من النساء الصالحات اعتادت في كل يوم من الأيام في كل صباح يوم مبكر أن تتصدق على كل من تلقاه أمام بيتها. Diceritakan bahwa seorang mukminah yang salihah sudah terbiasa melakukan amal kebaikan, dan beliau setiap pagi memberikan sedekah kepada orang-orang di depan rumahnya. ففي يوم من الأيام لم تجد شيئا من الصدقة التي تعتادها غير كسرة صغيرة من الخبز، ثم بعد ذلك فتحت الباب فلم تجد أحدا من الناس يمشي ووجدت غنمة صغيرة فناولتها تلك الكسرة من هذا الخبز. Maka pada suatu hari perempuan salihah tadi tidak mendapatkan sesuatu untuk disedekahkan kecuali hanya sepotong roti. Ketika beliau membuka pintu, beliau tidak mendapatkan orang-orang yang biasa diberikan sedekah. Maka pada saat itu lewatlah seekor kambing. Kemudian perempuan tersebut memberikan potongan roti kepada seekor kambing tadi. مضت الأيام على هذه المرأة وهي على هذا الحال مما اعتادته من صدقة تتصدق به. Maka berlalulah waktu dengan adat kebiasaan beliau yang selalu mensedekahkan hartanya di sana. جاءت وقت سكرة الموت وانتقلت إلى رحمة الله. Maka datanglah waktu sakaratul maut dan beliau meninggal. ثم جاءت المغسلة تغسلها فإذا بهذه المرأة تبتسم في أثناء اغتسالها. Maka ketika beliau meninggal, datanglah orang-orang yang bertugas untuk memandikan beliau. Dan melihat bahwa wajah beliau tersenyum. وكل من كان معها نظروا إلى هذه الابتسامة العجيبة التي خرجت من هذه الميتة. Dan semua orang yang hadir melihat wajah perempuan tadi yang tersenyum ketika beliau meninggal. قالت هذه المغسلة قبل أن أنام قلت يا الله أكرمني بسبب معرفة هذه الابتسامة من هذه المرأة العجيبة. Pada suatu hari, perempuan yang bertugas memandikan mayat tadi, sebelum tidur beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan akhir hidupku sebagaimana akhir hidup perempuan yang meninggal dengan senyumnya tadi. فنامت في تلك الليلة فرأت هذه المرأة الصالحة التي ابتسمت في موتها وسألتها ما الذي جعلك تبتسمين وأنت في المغتسل وأنا أغسلك وقد انتقلت إلى رحمة الله. Dan ketika beliau tidur, beliau bermimpi, perempuan yang bertugas memandikan tadi mimpi ketemu sama wanita yang meninggal dalam keadaan senyum. Beliau bertanya, apa yang menjadikanmu meninggal dalam keadaan tersenyum? فقالت لها الحكاية التي قد أتيت لكم بها أنها اعتادت في كل يوم تتصدق على كل أول من تقابله في فتح الباب، وأول صدقة قبلها الله سبحانه وتعالى أنني أعطيت عنكم الشرور ويدفع عنا وعنكم البلايا والكدور يا رب العالمين، وأن لا ننسى إخواننا وأحبابنا
في فلسطين يا رب العالمين. اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج. اللهم ادفع الضيق والحرج، اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين. إلهنا إن هؤلاء الجمع المبارك لربما أن يكون فيهم الصالح، ربما أن يكون فيهم المقرب وفيهم الولي وفيهم من أحبابك يا رب العالمين. إلهنا استجب الدعاء ولا تخيب الرجاء، وانصر إخواننا نصرا مؤزرا في خير لطف وعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا أحسن الجزاء مع الحبيب Muhammad bin Hasan Al-Jufri. Hadirin jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mendengar tausiah pertama, selanjutnya kita akan mendengar hikmah maulid yang kedua yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab, Sekretaris Majelis Al-Muwassalah Pusat Jakarta. Alaihi wa litafadhal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtaramin, jami'ul hadirin wal hadirat, sagakumullah liwabili fadlihi wa ihsani wa atiyatih, wa ghamarakum bijazili hibatih, wa a'ad alaina min khairatih, وجعلنا قرة العين لخير برياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Yang saya hormati para hadirin dan hadirat, baik pun yang hadir dengan ajsad mereka atau yang hadir dengan arwah dan kerohaniahan, wabil khusus yang senantiasa hadir dan ada pada jiwa setiap yang hadir di sini, yang mempunyai jasa besar atas wilayah ini. Al-Imam Al-Humam Al-Habib Aidrus bin Salim Al-Jufri a'alallahu ta'ala darajatihi fil jannah wa jama'ana ma'ahu fi a'la faradisil jinan wa la yanzi' sir min makanih wa yabqi sir fi ahlih. Dan segenap para masyaikh, para alim ulama, bil khusus para guru-guru kami yang tadi barusan menyampaikan tausiahnya Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Jufri beserta jamaah, dan juga guru saya Al-Habib Abdul Bari bin Sumait hafizahullah wa ra'ah ballaghu aqsamuna. Dan tidaklah saya pantas untuk berdiri di sini di hadapan para guru-guru kami, melainkan dikatakan kalau sesungguhnya mereka para senior senang untuk melihat hasil didikan mereka pada junior. Kalau seandainya ada yang betul yang saya sampaikan dalam kalimah ini, maka itu adalah hasil daripada pendidikan guru-guru saya yang di sini. Dan juga yang saya hormati sahibul fadilah Dr. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Jufri hafizahullah wa ra'ah ballagha wa aqsamuna. Dan segenap para ulama, para hadirin, segenap para hadirin dan hadirat sebagai tamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, semoga Allah Ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala pertemukan kita di pertemuan ini, Allah Ta'ala akan pertemukan kita lagi insyaAllah. Semoga kita akan reunian, namun bukan hanya reuni di dunia. InsyaAllah kita berharap kita akan reuni di syurga insyaAllah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah daimil ifdal, azimil nawal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Sayyidi Ahlil Kamal, Bahil Jamal, Maula Bilal, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khair sahbin wa al. Atas limpahan ni'mahnya
limpahan inayah dan hidayah dan taufiknya, hingga alhamdulillah Allah Ta'ala titipkan apa? Titipkan khawatir, lintasan hati pada setiap individu yang hadir di sini. Kemudian Allah Ta'ala tiupkan azam dan tekad untuk menghadiri acara ini, dan Allah Ta'ala sempurnakan itu semua dengan taufik dan inayah dan hidayahnya, sehingga langkah demi langkah kita tempuh, sehingga hadirlah kita duduk saling bertatap muka mengharap syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini adalah suatu yang agung. Tadi barusan kita mendengarkan bahwasanya janganlah engkau meremehkan amal ibadah walaupun sekecil apapun. Langkah yang engkau langkahkan ikhwani dari rumahmu menuju ke tempat ini, satu langkah itu besar pahalanya. Kita niatkan ke tempat ini untuk saling berziarah fillah. Dalam hadis baginda bersabda, ketika orang mukmin keluar dari rumahnya untuk menziarahi saudaranya, tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Gitu kata malaikat, sungguh engkau telah mendapatkan kebaikan dan sungguh engkau telah memesan tiket di surga dengan langkah-langkahmu ini. Setiap langkahmu itu Allah Ta'ala berikan 1000 daripada hasanat, Allah Ta'ala ampunkan 1000 daripada sayyiat ataupun dosa, dan Allah Ta'ala angkat daripada 1000 derajat. Setiap langkah ikhwan, kau hitung berapa langkah dari rumahmu ke tempat ini. Wahai kata ikhwan, alhamdulillah, apa yang kita sebut di tempat ini tidak kita mengagungkan perihal dunia, bahkan perihal dunia tidak dibahas dalam tempat ini ikhwan. Kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Kita merayakan hamba yang darinya lah semua kemuliaan, dan semua kemuliaan, semua keberkahan bermuara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sayyidul wujud wa asyraf kull mawjud. Semua alam semesta ini adalah sumbernya adalah Nabi Muhammad SAW. Semua alam semesta ini adalah cabang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mendengar beberapa hadis yang menceritakan bahwasanya Allah Ta'ala pertama kali Allah Ta'ala ciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya, Sayyidina Jabir bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, makhluk apa sih yang pertama Allah ciptakan?" Maka baginda menjawab, "Wahai Jabir, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan yang pertama kali adalah cahaya Nabi Muhammad SAW." Walaupun hadis ini panjang lebar pembahasan ulama hadisnya, namun ikhwan, banyak hadis yang menjadi syawahid. Dalam Sahih Bukhari, baginda bersabda, "Kuntu nabiyan wa Adamu la munjadilun fi tinatih." Dalam riwayat, "Wa Adamu bainal ma' wa turab." Aku sudah menjadi nabi. Bukan diciptakan, bukan. Sudah diciptakan, bahkan sudah dilantik menjadi nabi. Sedangkan Nabi Adam masih dalam keadaan segumpal tanah. Sedangkan Nabi Adam masih dalam proses antara tanah dan air. Nabi Muhammad bukan cuma sudah ada, namun sudah dilantik menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasulullah ikhwan, sumber daripada alam semesta ini. Dan kita memahami ini ikhwan dari perkataan banyak daripada ulama kita. Kita membaca dalam Daibai, al-kaunu isyaratun wa antal maqsud. Ya Rasulullah, alam semesta ini hanya bagaikan isyarat sahaja. Yang mereka tuju dalam isyarat mereka adalah engkau wahai baginda. Wahai kata ikhwan, kan Imam Ibn Rajab Al-Hambali berkata dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ketika beliau membahas keutamaan bulan, ketika beliau membahas keutamaan Rabi', beliau berkata, "Fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwal maqsudu min khalqin naw'il insani, bal huwa 'ainuhu wa khulasatuhu wa wasitatu 'aqdihi." Itu kata Ibn Rajab Al-Hambali. Nabi Muhammad adalah tujuan utama dari terciptanya manusia. Bahkan Nabi Muhammad adalah intisarinya manusia, dan Nabi Muhammad adalah perantara terbesar bagi mereka menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang sudah mendapatkan Nabi Muhammad, yang sudah mendapatkan cintanya, yang sudah mendapatkan perhatiannya, maka sudah cukup ia. Walaupun dia tidak mempunyai siapapun, tidak mengenal siapapun, sungguh dia telah mempunyai segalanya. Karena dia mempunyai Rasulullah SAW. Lalu juga sebaliknya, kalau seandainya ada orang dicintai oleh seluruh dunia, tapi dia tidak mengenal Rasulullah,
dia diharamkan dari kenal atau cinta kepada Rasulullah, maka sungguh ia merugi. Tidak manfaat itu cinta alam semesta kepadanya, ikhwan. Wa hakadha, kalau dikatakan man wajadallah fa ayyu syai'in fata. Bisa aja ceritanya itu Allah Ta'ala giring langsung ke Nabi Muhammad, tapi nggak begitu, ikhwan. Allah Ta'ala giring mereka ke Nabi Adam dulu, biar pada tahu Nabi Adam nggak bisa. Allah giring mereka ke Nabi Nuh, biar pada tahu Nabi Nuh nggak bisa, dan semua nabi-nabi nggak ada yang bisa. Jadi ikhwan, kalau kita di sini merayakan festival kemuliaan Nabi Muhammad, ketahuilah pada mahsyar nanti hakikatnya itu adalah festival kerayaan Nabi Muhammad SAW. Festival kejayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang alergian hadir acara yang diagungkan Rasulullah di dunia, maka mereka pasti akan lebih alergi lagi di akhirat nanti, karena semua akhirat adalah festival kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat akhirat jelas ya, semua berkat Rasulullah. Tapi ini kata Imam Syafi'inya, bukan cuma nikmat akhirat, nikmat dunia juga. Nikmat dunia, betul nikmat dunia. Maksudnya apa? Coba kita renungkan bersama, ikhwan. Kita duduk di majelis ini, engkau menghembuskan nafasmu, umur yang masih engkau nikmati sekarang, ruh yang masih ada pada jasadmu sekarang, itu nikmat. Dan juga apa? Engkau melihat, engkau mendengar suara ini, dan engkau masya Allah melihat cahaya-cahaya di sini, angin yang engkau nikmati, pakaian yang engkau gunakan, rumah yang engkau tinggal di situ, kendaraan yang engkau naiki. Jangan lupa, semua itu adalah berkat Nabi Muhammad SAW. Wah, kata ikhwan, ini hakikat kata Imam Syafi'i. Begitu. Makanya kan ba'dul a'imah berkata, saat sebenarnya ikhwan, tidak ada yang menjadi penghalang antaramu dengan Rasulullah SAW. Engkau bisa mendapatkan Rasulullah dimanapun engkau berada, karena memang yang namanya cinta itu menembus dimensi tempat dan dimensi waktu. Cinta nggak kenal masa, cinta nggak kenal tempat. Begitu hakikat cinta, ikhwan. Walaupun berapa jauhnya kita dari baginda Nabi SAW, sekian 1.500 tahun, hampir 1.400 sekian tahun. Berapa kilometer dari sini ke Madinah? Wah, sekian ratus ribu kilometer. Hakikatnya syuhudul masafah apa? Kalau engkau masih mengira ada jarak antaramu dengan Rasulullah, maka engkau harus perbaiki. Perasaan kamu itu suatu penyakit. Enggak ada jarak sebenarnya antara engkau dengan Rasulullah SAW. Faqul lin nafsi dunaki wat tamalli fama dunal habibil yawma hajib tamalla bil habibi bi kulli waslin faqad hasala al hana wa dhiddu ghaib. Wahakadha ikhwan, silahkan engkau ungkapkan cintamu. Tidak ada penghalang yang menghalangimu dari Nabi Muhammad SAW. Wah, kata ikhwan, kalau seandainya orang sudah mendapatkan, sudah pernah mencicipi saja, kalau seandainya dia pernah mencicipi manisnya kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW, baru dia akan merasakan, dia akan faham artinya atau perihnya perpisahan dari Nabi Muhammad SAW. Wah, kata ikhwan, orang yang tahu artinya perpisahan adalah mereka yang pernah bersama. Baru tahu arti perpisahan itu apa, pahitnya perpisahan itu, karena dia telah merasakan nikmat dan manisnya kebersamaan. Tapi kalau orang nggak pernah bersama, memang dia dari awal berpisah, baginya biasa-biasa aja. Memang karena dia tidak pernah merasakan kebersamaan atau lezatnya kebersamaan. Nah, oleh karena itu ikhwan, dahulu para sahabat mereka itu menikmati kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga kadang-kadang terlintas di hati sebagian daripada mereka, Sauban tuh, cuma terlintas di hati, padahal dia masih bersama Rasulullah masih hidup pada saat itu. Terlintas di hati Sauban, nanti kalau seandainya aku mati, aku berpisah dari Nabi Muhammad. Kalaupun seandainya aku masuk surga, pasti Rasulullah di atas jauh, aku di mana? Itu kalau aku masuk surga. Kalau aku masuk neraka, ya nggak ada lagi harapan untuk melihat Nabi SAW. Apakah cuma di dunia kebersamaan ini? Itu lintasan hati membuatnya mikir sampai jadi stres. Kalau bahasa sekarang kena mental tuh, Sauban. Kenapa? Karena takut berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Ini kenapa? Kok dia bisa paham kayak gitu? Kok bisa stres? Kok bisa kena mental? Takut berpisah padahal masih bersama.
karena dia telah merasakan nikmatnya kebersamaan. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Sampai-sampai akhirnya baginda sendiri yang menyebutnya. Ada apa gerangan engkau wahai Thauban? Ya Rasulullah, diceritakan aku terlintas di hatiku begini begitu. Maka baginda menyatakan suatu perihal yang sangatlah agung menjadi kaedah. Anta ma'a man ahbabta. Hei Thauban, bukan begitu cara penilaiannya. Almar'u ma'aman ahab, seorang itu nanti di hari kiamat. Jangan engkau kiaskan dengan dunia. Lain perihal hari kiamat nanti. Seorang itu akan bersama orang yang ia cintai. Kalau seandainya engkau cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka engkau bersama baginda di alam barzakhmu. Maka engkau akan bersama baginda Nabi di akhiratmu dan di surga nanti. Tapi kebersamaan di sana itu adalah buah daripada kebersamaan di sini, ikhwan. Barang siapa yang sudah bersama Rasulullah di dunia, pasti dia akan bersama Rasulullah nanti di akhirat. Tapi kalau seandainya dia di dunia berpisah, jauh dari Rasulullah, susah dong dia mau mendapatkan kebersamaan di akhirat nanti. Wah kata ikhwani, jangankan manusia, jangankan sahabat ya, hewan dan benda mati aja yang pernah merasakan kebersamaan, yang pernah merasakan kedekatan dengan Nabi, mereka sedih ketika mereka jauh atau berpisah dari Nabi. Coba lihat dalam hadis walaupun sanadnya munkar, dikatakan apa? Ya'fur itu keledainya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ikhwan, kalau di Madinah beliau mempunyai kendaraan naik keledai. Nah, keledainya Nabi itu dikasih nama. Nah makanya kan di antara sunnah-sunnah itu ketika kalau punya benda-benda apa, punya kendaraan, kita kasih nama. Nabi Muhammad setiap kendaraannya dikasih nama sama Rasulullah, setiap pedangnya dikasih nama sama Rasulullah. Ini ada keledai namanya Ya'fur. Nanti kalau di Madinah kemana-mana naik keledai itu. Ketika baginda Nabi SAW berpulang ke rahmatullah, itu keledai sedih dan sedih dan sedih sampai-sampai dia menenggelamkan dirinya ke dalam sumur dan mati dia, bunuh diri. Kenapa? Nggak sanggup lagi hidup tanpa Rasulullah SAW. Ini keledai, ini hewan. Dan juga lihat bagaimana cerita pelepah korma, pelepah korma benda mati yang waktu itu sempat dijadikan mimbar Nabi SAW. Ketika baginda dibuatkan mimbar yang baru, tuh pelepah korma nangis, dan tangisannya didengar oleh sahabat. Sampai-sampai Sayyidina Jabir bin Abdullah meriwayatkan, Anas bin Malik juga meriwayatkan dalam hadis dari Ibn Hibban wa ghairuh, banyak ikhwan. Sampai-sampai Nabi SAW turun dari khutbahnya, padahal mulailah itu pelepah korma nangis sedikit demi sedikit, naik volume suaranya sampai-sampai menutupi suara Nabi SAW. Kata sahabat, kami yang lagi dengar khutbah Nabi sampai-sampai nggak bisa lagi dengar suara Nabi, saking kencangnya suara jidi' tadi, suara korma tadi, suara pelepah korma itu. Namun apa yang terjadi? Ikhwani, coba renungkan, bayangkan momen itu. Anda bisa membayangkan bagaimana pelepah korma dan bagaimana Nabi Muhammad SAW yang lagi khutbah menyampaikan risalahnya, suatu yang wajib atas baginda. Namun Nabi SAW putuskan khutbahnya itu dan turun dari mimbar barunya, kemudian mendekati kepada pelepah korma itu dan memeluknya, kemudian bisik-bisikkan kepadanya, menempelkan telinga baginda yang mulia kepada pelepah korma itu, seakan-akan berbicara sama siapa? Sama pelepah korma. Kemudian baginda naik lagi ke atas, sedikit demi sedikit tangisan pelepah korma itu redup sampai hilang tangisannya. Dan ketika baginda meneruskan khutbahnya, baginda nyatakan, tahukah kalian siapa yang tadi menangis? Ini pelepah korma. Dia menangis karena berpisah dariku, kata Rasulullah. Berpisah berapa jarak ya Rasulullah? Berpisah hanya 1 zira', 1 hasta, 3 jengkal berpisah. Nangisnya luar biasa, ngambek dia. Kenapa Nabi nggak sama aku lagi? Walaupun ada mimbar yang baru, tapi pengen dong dia bersama Nabi. Dia menikmati bahwasanya Nabi Muhammad bersandar kepadanya. Nangis ditinggal Rasulullah, ngambek. Lalu apa? Maka aku peluk dia. Dalam hadis Marahu Ahmad bin Hanbal, "Law lam adummahu la baqiya yahinnu ila sa'ah." Kalau seandainya aku tidak memeluknya, maka niscaya tangisannya itu tak akan berhenti sampai hari kiamat. Dipeluk sama Nabi SAW. Dalam riwayat dikatakan itu akhirnya redup. Kenapa? Karena Nabi SAW menawarkan, hai engkau, maukah engkau bersamaku di akhirat nanti? Atau aku turun di sini bersamamu di dunia, tapi sudah selesai di dunia sahaja. Maka si pelepah korma itu memilih untuk bersama nanti di akhirat bersama Nabi Muhammad SAW.
Karena Imam Hasan al-Basri berkata, ayuhan nas, manusia, ini benda mati menangis, nggak punya hati dia menangis karena berpisah dari Nabi Muhammad SAW. Kita nih manusia yang mengaku sebagai umatnya, seberapa jauhnya kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau pelepah korma itu cuma sejengkalku, cuma satu hasta nangis. Kalau kita berapa ribu hasta, ikhwani. Itu kata Hasan al-Basri. Dulu berkata guru kami Al-Habib Umar, kalau Rasulullah itu turun dari mimbarnya demi menenangkan pelepah korma yang menangis, yang merindu kepadanya, dipastikan juga kalau seandainya engkau mempunyai di hatimu tingkat kecintaan yang sama kepada Rasulullah seperti pelepah korma itu, dipastikan Rasulullah akan turun dari Madinah menuju rumahmu, akan memelukmu juga, persis seperti itu, akan menenangkan kerinduanmu, karena hakikatnya itu bermula dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka beruntunglah mereka yang timbul di hati mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, mari kita niatkan untuk bersama Rasulullah. Bersamalah dengan Rasulullah di dunia ini. Jadikanlah hatimu itu tempat yang nyaman untuk Rasulullah. Jadikanlah kamarmu itu kamar yang nyaman untuk Rasulullah. Jadikanlah rumahmu rumah yang nyaman untuk Rasulullah. Kalau seandainya ada Rasulullah di tengah-tengah kita, apakah baginda akan nyaman? Kalau seandainya ada Rasulullah di tengah-tengah kita dan Rasulullah berkata kepadamu, aku akan menginap malam ini di kamarmu, engkau siap menjamu Rasulullah di rumahmu? Atau masih ada di rumahmu pandangan-pandangan yang engkau malu untuk dilihat Nabi Muhammad SAW? Kalau seandainya Rasulullah hidup di lingkunganmu, engkau akan bangga atau engkau akan malu? Maka persiapkan, ikhwan, persiapkan kebersamaan dengan Rasulullah di hatimu. Persiapkan kebersamaan dengan Rasulullah di kamarmu, di rumahmu. Barang siapa yang bersama dengan Rasulullah di dunia, maka dia akan bersama dengan Rasulullah SAW di barzakhnya, di akhiratnya, dan dia akan petik kebersamaan itu sebelum sakaratul mautnya. Insya Allah baginda akan juang di Palestina sana. Ya Allah, ya Allah, jadikan mereka semua itu kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jangan engkau buat Nabi Muhammad sedih dengan penderitaan mereka. Ya Allah, menangkan mereka bima nasarta bihil mursalin, bima nasarta bihil mugarrabin, ya akramal akramin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang kau cintai dan mencintaimu. Ya Allah, bantulah kami untuk bisa membantu saudara-saudara kami yang di sana dengan doa. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum ala a'daihim, Allahumma ayyidhum, Allahumma zalzil aqdam a'daihim, taqabbal syuhada man waqa'a syahidan minhum birahmatika ya akramal akramin. Ya Allah, ya Allah, bukakanlah pintu untuk senantiasa bisa kami bermunajat kepadamu. Ya Allah, izinkan lisan kami untuk meminta, mengharap, mengemis kepadamu. Ya Allah, bukan kepada selainmu. Izinkan kami untuk senantiasa salat berjamaah. Izinkan kami untuk bangun di sepertiga malam bermunajat, bermesraan denganmu. Ya Allah, bermesraan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karuniakan kami kebersamaan yang mulai dari dunia ini yang berakhir nanti di surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqa lil khair wa anahum alaih, wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. بارك الله في هذا المجلس، بارك الله في من حضر ومن سمع، بارك الله في الحاضرين والغائبين، بارك الله في هذه المدينة وسع لهم الآفاق، وسع لهم الأرزاق الحسية والمعنوية الظاهرة والباطنة برحمتك يا أكرم الأكرمين ورحمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.